Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Mas Iting bakal ngasih tutorial gimana caranya menggunakan Amazon RDS atau Amazon Relational Database Service. Itu disediakan oleh Amazon kepada website WordPress kita. Selain itu nanti Mas Iting juga bakal kasih tutorial gimana caranya menggunakan AWS Secret Manager. Jadi AWS Secret Manager itu adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Amazon untuk melindungi data rahasia. Data rahasia biasanya itu diperlukan untuk mengakses sebuah aplikasi, layanan, sumber daya IT, dan lain-lain. Tapi dalam kasus ini Mas Iting bakal mengcombine antara RDS Relation Database Services tadi dengan AWS Secret Manager. Jadi semua kredensial yang biasanya ada di WP config ini kayak gini, WordPress, root, secret, MySQL ini bakal ditangani oleh AWS Secret Manager itu. Tapi sebelumnya kita bakal belajar dulu gimana caranya membuat Amazon Relation Database Service. Oke, ini default dari WordPress, instalasi WordPress ini masih fresh. Ya, ada template test di sini sebenarnya untuk testing doang. Kalau kita lihat ya ini masih fresh. Oke, langsung aja. Sekarang kita udah ada di AWS Management Console. Sekarang kita ngarah ke Services. Ini ada RDS, langsung klik di sini atau bisa kalian cari di search boxnya ini RDS, diklik di situ, bla bla bla. How would you like to experience now? Sekarang ini Mas belum ada instance sama sekali. Kemarin Mas pernah buat satu kali, tapi oke, sekarang kita bakal buat databases. Kita ke arah ke databases ini, terus kita create database. Oke, kita udah klik create databases. Sekarang kita pilih yang database creation-nya yang standar. Terus engine options-nya kita ambil yang MySQL karena WordPress defaultnya dari MySQL. Ini versionnya biarin. Ini karena Mas pakai free tier di sini, jadi Mas ambil yang free tier. Database instance-nya kita ambil di sini. Test. Untuk master username-nya Mas ambil setting. Untuk dari password nggak usah. Ini sebenarnya data credential yang bakal kita gunakan untuk loginnya nanti. Di sini master password Mas buat yang gampang aja. Ini juga. Ya, kalau ini kita ambil yang micro, free tier itu micro, stable classes, allocate storage-nya 20 sesuai dengan free tier-nya RDS sendiri. Availability, VPC-nya biarin. Untuk database authentication-nya kita pakai yang password authentication. Kalau untuk password and IAM ini kayaknya agak sedikit ribet. Klik ini, kita cek lagi. Di sini ada initial database. Kita kalau misalnya pas ini dibuat mau ada satu database yang tersedia di sana, kita initial aja. Mas mau ada crashes nantinya, kita kasih nama WordPress. Terus enable intention nggak usah, log report nggak usah, select window. Sebenarnya dia tuh ada public, sini ada. Oke, mungkin nanti setelahnya. Oke, di sini kayaknya udah selesai. Settingannya creation settingnya udah selesai. Terus kita create databases. Ini mungkin bakal ngambil waktu yang agak cukup lama, soalnya ini juga bakal buat satu instance, sebuah instance server untuk nge-host MySQL-nya ini. Ini Mas bakal pause dulu. Oke, sekarang statusnya udah available. Ini tadi agak lumayan cukup lama juga, makan waktu ya kurang lebih 15 menitan ke atas. Sekarang kita masuk ke dalam. Ya, ada satu yang harus kita perhatikan di sini. Untuk public accessibility ini sebenarnya ada host dari database ini nih mau dipakai secara public atau untuk private, untuk satu server atau server tertentu doang.
Kalau misalnya itu untuk server tertentu doang, kita pilih yang no public accessibility. Nanti kita whitelist IP address dari server yang kita gunakan untuk host dari WordPress kita. Baru itu nanti bisa diakses sama si WordPress. Tapi dalam kasus ini Mas mau buat public accessibility-nya jadi yes, jadi bisa dipakai semua ya. Kita klik modif tadi, di sini ada namanya public accessibility. Public accessibility, they will not have public IP address, there is it instance or device outside. Nah, sekarang kita pilih yes sekarang. Continue, modify. Oke, di sini kita udah modify tadi. Sekarang statusnya udah balik ke available. Sekarang kita akses ke dalamnya. Ya, public accessibility yes. Nah, sekarang kita tinggal ngambil endpoint ini. Kita pindahin ke WP config. Kita bakal tes dulu. Untuk endpoint kita ganti ke DB host. Gini, database-nya tadi WordPress, ini usernya Mas King. Password yang udah Mas buat tadi. Nih. Seharusnya kalau Mas refresh di sini, dia udah bisa buka. Karena kan tadi kita udah initial database juga. Jadi udah bisa. Oh, ini kayaknya udah bisa nih, udah selesai. Oke, kita continue, kita cek lagi selanjutnya. Oke, di sini Mas tulis Mas Iting admin confirm. Agak susah ya. Oh, sorry. Agak lumayan cukup lama. Ini mungkin karena komunikasi di lokal Mas, jadi koneksi Mas agak busuk sini, maklumin. Oke, kalau udah bisa, kita sekarang bisa login pakai admin. Oke, ini ya kayaknya sudah bisa. Untuk ininya udah bisa kayak ini. Jadi kita nggak pakai lokal database lagi untuk integrasinya. Sebenarnya hal ini bakal ngurangi penggunaan resource kalau misalnya mas-mas kalian ya pakai server yang minim. Contoh kayak DigitalOcean yang $5 cuma dapat 1 GB RAM. Sebenarnya konsumsi RAM untuk di MySQL-nya sendiri itu bisa lebih dari 600 MB. Itu baru MySQL-nya doang, belum web engine-nya kayak Nginx, Apache, belum ditambah yang lainnya. Kalau misalnya ada DNS segala macem, itu bakal konsumsi MySQL ini bakal konsumsi banyak karena dia bakal ngambil semua data yang dibutuhkan oleh web itu di database. Oke, satu kali lagi nih, Mas bakal coba di PHP MyAdmin local server Mas untuk loginnya. Ya, untuk servernya Mas ngambil ini server, username Mas Iting, password ini, ya. Kalau misalnya bisa, dia ada WordPress ya tuh. Kita lihat servernya, ini udah pakai Amazon RDS. Ada usernya, kita buat user admin tadi ya betul. Oke, cukup sekian untuk pengenalan singkat soal Amazon Relation Database Services. Di video selanjutnya kita bakal bahas tentang integrasikan antara RDS ini dengan Amazon Web Service Secret Manager. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.